Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revi Alila dengan NIM 192231150. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis asupan gizi berdasarkan 24 Hour Food Recall dan perbandingan dengan AKG. Selanjutnya adalah latar belakang. Pola makan yang sehat dan bergizi sangat penting untuk mendukung fungsi biologis tubuh, menjaga kesehatan organ, serta mencegah berbagai gangguan kesehatan seperti malnutrisi atau obesitas. Meskipun informasi tentang gizi semakin mudah diakses, banyak individu masih belum memahami apakah asupan makanannya sudah memenuhi kebutuhan tubuh akibat kebiasaan makanan yang tidak teratur. Kurangnya pemahaman tentang komposisi makanan dan kesulitan dalam menjaga keseimbangan gizi. Untuk itu, penting untuk memantau pola makan dan menilai kecukupan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG. Salah satunya dengan metode 24 Hour Food Recall, yakni pencatatan semua makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Metode ini cukup efektif untuk mengidentifikasi kecukupan gizi, namun tetap menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada ingatan dan variabilitas pola makan, sehingga diperlukan analisis yang cermat agar hasilnya benar-benar mencerminkan kebutuhan gizi individu. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana asupan gizi yang dikonsumsi pada 2 kali waktu makan berdasarkan 24 Hour Food Recall. Terus, apakah asupan gizi yang dikonsumsi sudah memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG yang disarankan? Selanjutnya, bagaimana perbandingan antara asupan gizi individu dengan rata-rata asupan gizi kelompok? Selanjutnya, tujuan menganalisis asupan gizi yang dikonsumsi dalam 2 kali makan menggunakan metode 24 Hour Food Recall. Selanjutnya, membandingkan kecukupan asupan gizi dengan angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menghitung rata-rata asupan gizi kelompok dan membandingkan data asupan individu dengan kelompok untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kecukupan gizi kelompok. Selanjutnya, ada manfaat, yaitu memberi pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya mengevaluasi kecukupan gizi melalui metode 24 Hour Food Recall, terutama dalam konteks 2 kali makan dalam sehari. Selanjutnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengetahui apakah pola makan yang dikonsumsi sudah memenuhi standar angka kecukupan gizi yang disarankan. Yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kebiasaan makan yang lebih sehat, bergizi, dan seimbang sesuai dengan pedoman yang ada. Selanjutnya, metode 24 Hour Food Recall dalam analisis asupan gizi. Metode 24 Hour Dietary Recall merupakan suatu metode untuk menilai asupan makanan individu selama 24 jam sebelumnya. Idealnya beberapa kali 24 Hour Recall dilakukan pada hari-hari yang tidak berturut-turut dan dipilih secara acak untuk mendapatkan data yang lebih representatif. Secara tradisional, metode 24 Hour Dietary Recall dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pewawancara, baik melalui telepon maupun tatap muka. Namun saat ini, metode 24 Hour Dietary Recall juga dapat dilakukan secara mandiri atau online, seperti menggunakan sistem automate self-administered. Penggunaan ASAI 24 ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat mengurangi beban kerja pewawancara dan biaya operasional, memungkinkan partisipan menjawab pertanyaan sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, serta tersedia secara gratis. Selanjutnya ada analisis asupan gizi Day One. Pada kali ini yang saya analisis bernama Lukiana Syafina Husna, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, dan hari recall pada Senin 25 Agustus 2025. Di sini terdapat makanan dari pagi, siang, malam oleh Lukiana. Selanjutnya ada asupan gizi di Day One dengan total nilai gizi keseluruhannya yaitu energi di 718,35 eh, kalori, lalu protein di 26,335 gram, lalu lemak di 29,5 gram, karbohidrat di 82,33 gram, serat di 0,4 gram, besi di 5,38 miligram, lalu kalsium di 134,6 miligram, folat di 23,4 mikrogram, dan vitamin A, vitamin C-nya tidak ada. Selanjutnya, asupan gizi Lukiana pada hari kedua yang dilaksanakan pada, mohon maaf di sini, itu Kamis 28 Agustus 2025. Berikut recall day itu dari Lukiana.
Dan selanjutnya ada asupan gizi, yaitu dari Lukiana yang nilai gizi keseluruhannya pada energi 726,75 kalori, protein 14,125 gram, lemak 19,75 gram, karbohidrat 120,0,4 gram, serat 0,4 gram, besi 5,65 miligram, kalsium 93,1 miligram, folat, vitamin A, vitamin C-nya tidak ada. Lalu ini merupakan nilai gizi rata-rata dari asupan di hari pertama dan kedua, yaitu energi di 722,55 kalori, protein 20,23 gram, lemak 24,625 gram, karbohidrat 101,185 gram, serat 0,4 gram, besi 5,5 miligram, kalsium 113,85 miligram, folat di sini 11,7. Selanjutnya, perbandingan asupan gizi dengan AKG. Jika dirata-ratakan selama 2 hari, asupan energi tercatat sebanyak 722,55 kalori, yang merupakan 32,1% AKG dengan protein 20,2 gram, yaitu 33,7% dari AKG yang seharusnya, lemak 24,6 gram, memenuhi 37,9% dari AKG, dan karbohidrat 101,2 gram, memenuhi 28,1% AKG, menunjukkan kontribusi cukup terhadap kebutuhan energi dan zat gizi makro. Akan tetapi asupan serat tetap sangat rendah, hanya 0,4 gram atau 1,25% dari AKG. Dari sisi mikronutrien, rata-rata zat besi hanya mencapai 5,5 miligram atau 21,2% AKG. Kalsium 113,9 miligram atau 10,3% AKG, dan folat 11,7 mikrogram atau 2,9% AKG. Vitamin A dan vitamin C tetap tidak ditemukan. Dengan demikian, rata-rata asupan 2 hari ini cukup berperan dalam penyediaan energi protein, lemak, dan karbohidrat, tetapi masih jauh dari cukup dalam pemenuhan kebutuhan serat, vitamin, dan mineral penting. Eh, Berikutnya ada rata-rata asupan gizi kelompok. Dan ini merupakan AKG dari masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, tingkat kecukupan. Baik, dari yang dapat disimpulkan adalah secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa asupan gizi responden masih belum sesuai dengan angka kecukupan gizi atau KG yang dianjurkan, dan diperlukan peningkatan konsumsi makanan yang lebih bervariasi dan padat gizi, khususnya sumber energi, karbohidrat kompleks, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber serat, folat, vitamin A dan vitamin C, serta produk olahan susu atau sumber kalsium lain. Dengan perbaikan pola makan tersebut, pemenuhan kebutuhan gizi harian dapat lebih optimal untuk mendukung kesehatan tubuh dan mencegah risiko gangguan gizi. Untuk saran, di sini terdapat meningkatkan asupan energi karbohidrat dan lemak melalui konsumsi nasi, roti, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta minyak sehat agar kebutuhan makro terpenuhi. Selanjutnya, memperbanyak konsumsi sayur dan buah setiap hari untuk meningkatkan asupan serat, folat, vitamin A, dan vitamin C. Selanjutnya, menambah sumber protein hewani dan nabati seperti ikan, telur, daging, tanpa lemak, tahu, dan tempe, dengan tetap memperhatikan porsi seimbang. Selanjutnya, meningkatkan asupan besi melalui konsumsi daging merah, hati, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, serta mengombinasikannya dengan buah kaya vitamin C agar penyerapan zat besi lebih optimal. Selanjutnya, memperbanyak sumber kalsium dari susu, yogurt, keju, atau ikan dengan tulang lunak untuk mendukung kesehatan tulang. Selanjutnya, mengatur jadwal makan lebih teratur, seperti sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan sehat, agar asupan gizi tidak hanya terfokus pada satu kali makan. Selanjutnya, mengurangi konsumsi makanan rendah gizi, seperti makanan instan, minuman manis berlebihan, gorengan, dan menggantinya dengan makanan bergizi seimbang. Selanjutnya, meningkatkan variasi makanan dengan memilih berbagai kelompok pangan, agar kebutuhan zat gizi makro maupun mikro dapat terpenuhi secara optimal. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.